Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ladina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada kita di awal malam ini. Bahkan tadi juga disampaikan awal perdana kajian rutinan yang terhalang karena lockdown. Apa ya? Memang di mana-mana, bahkan di tempat saya pun hingga saat ini Pak belum terbuka masjid. Ya, di Papua wilayah Mimika, bahkan hampir semua wilayah Papua itu masih lockdown. Ya Pak ya, karena ternyata makin hari makin nambah, apalagi dengan new normal. Orang Papua bilang neonormal, kata begitu. Jamaah rahimakumullah, ala kulli hal, atas itu semua tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada kita yang telah menjaga kita, merawat kita, menjauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Bahkan juga wabah corona ini mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, sekalipun daun yang jatuh dari tangkainya, kalau tidak biidznillah dengan izin Allah tidak akan mungkin. Apalagi yang sifatnya corona. Dan itu pun juga tidak akan mungkin nempel ke tubuh seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin dan tawakal bahwa semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga saat ini pun juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah buat kita. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi khatamin nabiyyin di akhir zaman, yang tidak ada lagi ada nabi kecuali beliau, yang mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita ternyata menjadi umat yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran khairu ummat, yaitu umat yang terbaik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dikisahkan di dalam salah satu kitab Ihfadillah Yahfadka karangan Syekh Aid Al-Qarni, ada seseorang yang sering mengamati, ada burung pipit, burung itu kecil Pak. Jadi burung ini dia di paruhnya itu ada potongan daging. Hinggap ke satu pohon, kemudian sampailah ke pohon kurma, kemudian naik ke paling atasnya, atapnya. Maka diperhatikan oleh pemuda tersebut. Ternyata setelah diperhatikan, ternyata di puncak pohon kurma itu ada seekor ular tua yang buta matanya Pak. Kemudian dibuka mulutnya oleh ular tersebut, maka dimasukkan oleh burung pipit potongan daging tersebut Pak. Ternyata jamaah rahimakumullah, kondisi inilah, peristiwa inilah yang menjadikan takjubnya seseorang yang melihat hal seperti itu. Dan peristiwa inilah yang oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Hud, ya, di surah Hud di ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin." Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata sekalipun di muka bumi yang bergerak kecuali illa 'alallahi rizquha, Allah taala menjamin rizkinya. Jadi Allah Maha tahu apa yang terjadi. Dan juga ternyata wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah juga Maha tahu di mana dia berada, di kedalaman mana dia berada, di tempat persembunyian dia berada, dia tahu.
wa mustaudaha, dan juga Allah Maha tahu tempat penyimpan rizkinya lewat siapa yang akan disampaikan kepadanya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu telah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz yang jelas. Maka jamaah rahimakumullah, saat ini kita dengan wabah COVID-19, apapun kondisinya, kita yakin bahwa semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lebih banyak stres, Pak, terutama masuk masalah bab ekonomi. Di Papua itu ada, di daerah Mimika ada perusahaan PT Freeport Indonesia. Bulan Juni yang lalu baru tercatat 30.500 karyawan yang yang kerja di sana dipulangkan. Belum yang lagi cuti sekitar 4.000, wallahualam jumlahnya berapa. Tidak dikasih tiket dan tidak lagi berangkat ke sana. Luar biasa, Pak. Lion Air dapat kabar 6.000 karyawan yang di PHK. Luar biasa, Pak. Kemudian juga nampaknya juga perekonomian, kebutuhan pokok tidak turun-turun. Ya, bahkan makin naik, harga telur, harga daging makin naik. Sedangkan sulit dapat uang. Ini sebuah fenomena yang sangat besar. Mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu bulan yang sama, di bulan April, di daerah Mimika terjadi 3 kali penembakan. Di bulan Mei 1 kali penembakan. Jadi memang sangat luar biasa, Pak. Wallahu alam, masuk apa tidak beritanya. Kemudian juga ada beberapa saudara kita aparat yang sedang berpatroli naik helikopter ke wilayah Agas, ternyata juga ditembak. Di bulan sebelumnya sempat juga pesawat jatuh, 8 orang meninggal dunia. Pada saat diselidiki baru ketahuan 4 hari sudah tidak ada senjatanya, tinggal bongkahan helikopter yang hancur. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini menandakan bahwa tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang takut mati. Yang kedua takut kelaparan. Dengan COVID-19 ini orang takut mati, takut kelaparan. Pada saat masjid dibuka, orang berbondong-bondong ke masjid. Yang tidak pernah ke masjid pun jadi ke masjid. Ini menjadi hikmah yang sangat luar biasa. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kepada surat Hud ayat 6, bahwa Allah menjamin semuanya. Artinya bahwa Allah menjaga kita dimanapun kita berada. Maka di dalam Al-Quran di surat Yusuf di ayat 64, Allah mengingatkan kepada kita, Fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah yang sebaik-baik penjaga kita. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Jadi jamaah rahimakumullah, kapan Allah menjaga kita? Allah menjaga kita dengan syarat pada saat kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka, idfadillah yajidhu tujahaka. Di mana kita menjaga Allah, menjaga amanah Allah, menjaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Kita rajin sholat, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin sedekah. Kita menjaga mata kita, pendengaran telinga kita, menjaga fisik kita. Dengan kondisi begini kita menjaga hati kita, kita tidak mencantolkan hati kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya mungkin saya sedikit menyampaikan 3 hal saja. Jikalau kita menjaga amanah Allah, Allah akan menjaga kita. Yang pertama, Allah akan menjaga kita dari orang-orang yang akan berbuat zalim sama kita. Siapapun yang berbuat zalim sama kita, Allah akan jaga, Pak. Fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah yang maha menjaga kita, sebaik-baik penjaga Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha penyayang di antara para penyayang. Yang pertama, Allah akan menjaga siapapun orang yang akan berbuat tipu daya kepada kita, orang yang berbuat zalim, berbuat jahat kepada kita, Allah akan menjaga kita sebagaimana kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dalam hidup manusia sebetulnya banyak yang tidak suka dengan kita. Tanpa disadari banyak tidak suka dengan kita. Bisa jadi pasangan kita, istri kita, suami kita, bisa juga anak kita, sehingga ada orang berantem orang tua dengan anak. Informasi kalau tidak salah seminggu yang lalu ada seorang nenek-nenek di Sumatera Utara ya, disidangkan oleh anaknya karena menjual rumah dengan harga 12 miliar ya.
Sebelumnya di daerah Jawa Timur ada seorang anak memenjarakan ibunya sendiri. Berarti orang tua dengan anak saling mendendam. Bisa juga yang benci kepada kita itu adalah tetangga kita, kerabat kita, teman kita, bahkan juga ada satu pekerjaan dengan kita, dia tidak suka dengan kita. Caranya macam-macam. Ada yang mungkin iri kepada kita, ada yang dengki kepada kita, ada yang hasad kepada kita. Ujungnya apa? Berbuat zalim kepada kita. Kita lihat di dalam sejarah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ternyata yang benci kepada beliau bukan tetangganya, bukan bukan temannya, tetapi Azar. Ada ulama mengatakan bahwa Azar itu adalah pamannya sendiri. Ada mengatakan dalam tafsir yang lain bahwa Azar itu adalah orang tuanya sendiri yang benci kepada Ibrahim alaihissalam. Pada saat Ibrahim alaihissalam itulah menjaga keimanan, sedikit pun tidak dijual akidah keimanan kepada siapapun, dia tetap menjaga Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya kepada Allah, menjaga juga perintah-perintah Allah untuk berdakwah Nabiullah Ibrahim, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sudah disiapkan kubangan api yang sangat besar, pada saat akan dibakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, datanglah malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, apa kau butuh pertolonganku? Bayangkan Pak, malaikat Jibril. Siapa sih malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu besarnya luar biasa Pak. Saya pernah baca dalam sirah An-Nabawiyah ya, Rahikul Makhtum ya, seorang ulama besar dari Judulhi. Beliau mengarang kitab dengan judul Sirah Nabawiyah, dan beliau adalah salah satu juara umum yang mendapatkan penghargaan dari Rabithah Alam Islami, yayasan dari Timur Tengah, karena membuat sebuah karangan kitab tentang sejarah Nabi Muhammad yang sangat detail, mulai dari tanggalnya, tempatnya, dan secara detail. Kemudian beliau menyampaikan saat itu, pada saat berada di dalam Gua Hira, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Bukan wajahnya, bukan tangannya, ini baru kakinya saja sampai mundur 3 langkah ke belakang Nabiullah. Sangat luar biasa takutnya dan besarnya luar biasa. Jadi malaikat Jibril itu Pak, gunung Uhud saja dicongkel dengan jarinya saja udah nyongkel, pada terbelah, apalagi apapun lah begitu. Maka datang malaikat Jibril, wahai Nabiullah Ibrahim, apakah butuh pertolonganku pada saat kau akan dibakar? Apa kata Ibrahim? Aku tidak butuh pertolonganmu wahai Jibril, yang kebutuhkan pertolongan Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat dibakar oleh kubangan api? Yang diucapkan bukanlah Azar, bukanlah orang yang menyiapkan kayu bakar, tapi yang disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka saat itulah Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah engkau kepada kulitnya Ibrahim alaihissalam. Kondisi saat ini mengajarkan kepada kita, di mana wabah dimanapun berada, apalagi sekarang kabarnya sudah mulai lagi PSBB ya Pak ya, karena ternyata new normal makin ramai, akhirnya tidak kontrol. Kita mah yakin sajalah sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita banyak-banyak ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat Rasulullah SAW, siapa yang benci kepada Rasulullah? Bukan tetangganya, bukan kerabatnya, pamannya sendiri, Abu Lahab. Abu Lahab itu bahkan istrinya Ummu Jamil membawa kayu bakar Pak. Setiap kali dibawa kayu bakar, disimpan, ditaruh di depan pintu rumahnya Rasulullah agar Rasulullah keluar dalam keadaan kebakar. Dalam keadaan kena durinya. Artinya Pak, tidak suka dan benci. Ternyata orang dekatnya Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana yang terjadi? Pada saat orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan orang-orang dan ingin mengancam bahwa Muhammad akan dibunuh, Allah diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran. Pada saat itu Allah SWT mengingatkan di surah Al-Imran ayat 172, qad ijtama'u lakum fahsyauhum, sungguh mereka telah mengumpulkan orang-orang untuk membunuh Muhammad, untuk mengacaukan Rasulullah SAW. Fahsyauhum, maka takutlah engkau kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fazadatum imana, dengan kondisi begitu malah menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Jamaah rahimakumullah, pernahkah kita diancam oleh ratusan orang? Pernah nggak Pak? Belum.
Ya, pernahkah kita diancam mau dibunuh? Pernah Pak? Saya dulu pernah ngalami Pak, waktu di Riau. Pada saat saya dakwah, kemudian ada dari salah satu golongan kemudian mendekati saya, dia bilang, "Bapak dari mana?" "Oh, saya dari Jawa Barat, di sebagai saya untuk dakwah." Apa dia bilang? "Jangan macam-macam ya. Kalau macam-macam saya akan bunuh kamu." Gitu Pak. Ternyata dengan ancaman itu, kalau kita yakin kepada Allah, fazartum imana, makin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di wilayah Papua yang banyak OPM itu kan kita tidak tahu nih OPM ini nyodori senjatanya kapan, kemudian juga di daerah mana kita tidak tahu, dan juga mereka itu juga tidak pandang bulu kalau nembak. Sudahlah, kita yakin kepada Allah SWT, maka kita sering-sering ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka Allah menjaganya sehingga tidak ada yang mengganggu orang yang beriman kepada Allah SWT. Maka jamaah rahimakumullah, kondisi saat ini dengan adanya wabah COVID-19, harusnya kita makin kuat kepada Allah bahwa tidak ada yang bisa menggerakkan virus apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Ya, sangat luar biasa. Di kemarin saya kesini itu ketatnya luar biasa. Jadi sebelumnya disuruh dulu tes rapid test ya. Kemudian kalau yang reaktif baru swab. Swab pun juga ada swab 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau yang masih kelihatan lagi, tambah lagi. Alhamdulillah waktu itu saya non reaktif. Jadi tidak ada reaktifnya, alhamdulillah, sehingga langsung dikirim surat. Kalau teman saya itu sampai beberapa kali di swab itu Pak, dan ternyata swab itu saya ngelihat ngeri juga ya, dimasukkan ke hidung sampai ke tenggorokan katanya Pak, terasanya sampai kayak gimana begitu Pak. Ya Allah, mudah-mudahan lah kita tidak terkena insyaallah Pak ya. Kemudian juga harus buat surat juga, surat jalan, surat keamanan, surat jaminan, kemudian juga surat yang mesti ada surat kuning istilahnya yang dari imigrasi, mesti diisi tujuannya kemana, naik kendaraannya apa, kalau kursi nomor berapa, kemudian nanti di sana mau kegiatannya apa, itu harus lengkap Pak. Itu baru di Papuanya, belum ke Jakartanya, dites lagi suhunya. Kalau lebih daripada 7, kalau di Papua itu 7,2 sudah mulai Pak. Kalau di sini kita salah 37,5 ya. Itu kan sangat luar biasa, langsung tangkap, langsung di karantina. Itu ya Pak, alhamdulillah biidznillah dengan izin Allah saya bisa selamat dan bisa ketemu dengan keluarga, juga ketemu dengan jamaah sekalian. Kalau bukan Allah yang menolong dan menjaga, tidak akan mungkin Pak. Ya Pak ya, tidak akan mungkin. Kita yakin kepada Allah. Itu yang pertama. Siapapun yang berbuat dolim kepada kita, siapapun yang berbuat jahat kepada kita, maka Allah akan menjaganya. Kedoliman, kejahatan yang akan datang kepada kita, Allah akan menjaganya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, jikalau kita menjaga amanah Allah, menjaga perintah Allah, menjaga sholat, menjaga baca Quran, menjaga zikir, menjaga sedekah, menjaga amal-amal soleh, maka Allah akan menjaga dari kejahatan para penguasa yang zalim. Jamaah rahimakumullah, di dunia ini telah mencatat kisah-kisah di mana orang berkuasa di muka bumi ini akan berbuat zalim kepada manusia yang lain. Kita mencatat dalam sejarah pada saat kota Damaskus Suriah ya, itu dikuasai, yang waktu itu yang menaklukkan adalah seseorang yang sangat bengis, namanya Abdullah bin Ali Abbas Sisi Pak. Abdullah bin Ali Abbas Sisi datang ke kota Damaskus Suriah, membunuh 36.000 kaum muslimin Pak, dibantai dengan kejinya luar biasa. Kemudian juga domba, kambing, keledai dimasukkan ke Masjid Jami Al-Umawi. Maka saat itu dikumpulkan sisa-sisa orang, ditanya oleh Abdullah bin Ali Al-Abbas Sisi, "Wahai manusia, siapa di antara kalian yang tidak takut denganku? Apakah ada yang takut denganku?" Kemudian orang-orang mengatakan, ada orang yang tidak akan pernah takut dengan kamu. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Al-Auza'i, seorang pakar hadis, ulama yang zuhud dan wara, yang meriwayatkan hadis Bukhari Muslim. Kemudian dipanggillah, nama aslinya adalah Abu Amr. Dipanggil oleh para pengawalnya, kemudian dikatakan, "Wahai Abu Amr, Abdullah bin Ali Al-Abbas Sisi memanggil kamu."
Kemudian apa kata Abu Amr Al-Auza'i? Izinkan aku untuk wudu terlebih dahulu. Kemudian berwudu. Setelah berwudu, maka beliau melangkah menuju Abdullah bin Ali Al-Abbasi sambil mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Itu yang diucapkan, yakinkan, menyerahkan semua urusan kepada Allah, padahal taruhannya adalah nyawa, Pak. Jadi pada saat berhadapan dengan sesuatu yang sangat pelik, walaupun taruhannya nyawa, yang disebutkan bukan nama orang, yang disebutkan bukan nama istri, bukan nama anak, tapi Allah Subhanahu wa taala, maka dihadapkanlah dengan Abdullah bin Ali Al-Abbasisi. Apa kata Abdullah bin Ali Al-Abbasisi? Wahai Auza'i, engkau adalah orang yang tidak takut kepadaku, betul tidak? Betul. Kemudian dia bertanya, wahai Al-Auza'i, apa pendapatmu dengan 36.000 kaum muslimin yang aku bunuh? Bagaimana pendapatmu? Maka Al-Auza'i, yaitu Abu Amr, mengatakan, wahai Abdullah bin Ali Al-Abbasisi, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diharamkan darahnya kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah asaibul zina, yaitu orang yang sudah menikah dan berzina. Yang kedua adalah orang yang keluar dari agamanya. Yang ketiga adalah orang yang membunuh. Yang keempat adalah orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Maka mereka adalah halalnya. Sedangkan aku tidak termasuk dari 4 golongan itu. Kemudian ditanya lagi oleh Abdullah bin Ali Al-Abbasisi, apa yang kau inginkan, wal Auza'i? Maka Auza'i mengatakan, ya aku inginkan adalah nanti kelak di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hisabanku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau begitu, sudahlah, ambil ini uang 1 kantong, kata Abdullah bin Ali Abbasi, ambil uang 1 kantong. Maka kata Auza'i, aku tidak butuh uang, ya aku butuh adalah pertolongan Allah. Sudah, ambilkan uang. Maka orang-orang bilang, sudah, ambilkan aja, ambilkan, nanti kamu akan dibunuh. Diambil uang itu, maka diberikan semua kepada pengawalnya, diberikan, sedikit pun tidak diambil. Dan setelah keluar dari Abdullah bin Ali Abbasi, maka Al-Auza'i sambil berzikir mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Beliau selamat dari pembunuhan. Subhanallah. Ada kabar juga di Papua itu ada yang terkena ODP ya. Kemudian dia terus selama karantina 2 minggu itu, Pak, terus dia berzikir ini hasbunallahu wa ni'mal wakil, terus juga membaca Quran. Ternyata zikir itu dan membaca Quran itu bisa menimbulkan kekebalan tubuh, Pak, menyehatkan fisik. Luar biasa. Apalagi satu penelitian, ada orang Amerika yang meneliti bahwa orang yang baca Quran di pagi hari setelah subuh dengan suara yang keras, ternyata suara itu bisa menguatkan imunitas tubuhnya dan juga bisa menghindari akan segala penyakit-penyakit ada dalam tubuhnya. Subhanallah, ini luar biasa. Ternyata Al-Quran itu menjadi obat, zikir itu menjadi obat. Itulah yang kedua, Allah akan menjaga dari penguasa yang berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, jikalau kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita sholat, kita baca Quran, kita berzikir, kita menjaga amanah Allah, kita menjadi suami yang baik, kita menjadi istri yang solehah, kita menjadi orang tua yang baik, mendidik, mengajarkan anak-anak kita, maka jamaah rahimakumullah, yang ketiga, Allah akan menjaga anak-anak dan keturunan kita, Pak. Insya Allah. Betul. Kalau kita hari ini menjadi orang tua yang baik, menjadi ayah yang soleh, menjadi ibu yang solehah, anak-anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat menarik. Yusuf alaihissalam itu berpisah dengan ayahnya, yaitu Nabiullah Yakub alaihissalam. Kalau di tafsir Mukatsir 80 tahun lamanya, Pak. Bukan setahun 2 tahun, 80 tahun lamanya, Pak. Bayangkan. Bukan jaraknya sangat lama, bukan 2 tahun, 80 tahun jaraknya yang sangat lama. Ayahnya tidak pernah melihat lagi Yusuf. Pada saat Yusuf masih kecil, bukan remaja, masih kecil. Dalam kisahnya kan masih kecil, Pak. Lagi main-main sama kakaknya itu, maka dijebloskan ke dalam sumur. Dari situ tidak pernah jumpa lagi dengan ayahnya Yakub alaihissalam. 80 tahun lamanya. Ibnu Katsir menyampaikan begitu. Kemudian bagaimana kesalahan ayah bisa menjauhkan perbuatan dosa dan kejahatan anaknya. Pada saat Yusuf alaihissalam
berada dalam satu ruangan dengan Zulaikha. Zulaikha itu perempuan yang cantik, Pak. Zulaikha ini menggoda Yusuf, dan pada saat Yusuf menggoda, Yusuf tergoda nggak kira-kira, Pak? Tergoda, Pak, normal manusia. Kata siapa tidak tergoda? Tergoda, Pak. Jadi kalau ibu punya suami, ya, duduk depan rumah ada perempuan cantik, wait. Atau kata ibu atau kata bapak itu kok ada perempuan cantik, itu bersyukur, Bu, ya. Kenapa? Suami normal. Bahaya, bayangkan kalau suami ngelihat istrinya kayak tembok lurus terus itu. Berarti tidak normal. Ini Yusuf normal, dijelaskan di dalam Al-Quran, jelas juga dalam Al-Quran di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha, hammat itu apa? Condong, ya. Ada berkehendak, ada suka dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga suka dengan Zulaikha. Jadi Yusuf tuh suka juga dengan Zulaikha, normal manusia. Ya, jadi Zulaikha suka dengan Yusuf, Yusuf suka dengan Zulaikha, tetapi dilanjutkan ayat tersebut, laula arra'a burhana rabbih. Ini yang sangat luar biasa. Sekiranya bukan karena tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada Yusuf. Para ulama tafsir menyampaikan maksud dari laula arra'a burhana rabbih. Ibnu Katsir menyampaikan saat Yusuf digoda oleh Zulaikha, kemudian nampak wajah ayahnya Yakub di depan Yusuf, Pak. Tiba-tiba pada sudah 80 tahun lamanya tidak pernah melihat ayahnya, dan ayahnya pun tidak pernah melihat Yusuf. Tapi pada saat Yusuf terbentur dengan sebuah kemaksiatan, dan Yusuf pun juga condong, wahamba biar condong kepada Zulaikha, maka laula burhana rabbi, nampak wajah ayahnya. Ada yang mengatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, bahkan juga tafsir At-Tabari menyampaikan ayahnya di depan wajahnya sambil mencubitnya, bahkan sambil mendorongnya dan mengatakan, Yusuf, engkau tidak pantas melakukan ini. Yusuf, engkau tidak boleh melakukan ini. Pantang, engkau adalah seorang anak yang soleh. Luar biasa. Kira-kira bagaimana, Pak, kondisi kita hari ini? Jadi sesungguhnya jamaah rahimakumullah, jika kita punya anak, apakah anak kita sekolah di mana, mau kuliahnya di mana, bahkan ke luar negeri sekalipun, kita tidak boleh takut. Yang kita takutkan adalah kita melakukan kemaksiatan, dan ini menutup anak kita dari amal-amal soleh. Betul, Pak, ngeri zaman sekarang. Iya. Aduh, Pak Ustadz, anak saya kuliah di UGM jauh, Pak Ustadz. Anak saya kuliahnya di Jawa Timur, Pak Ustadz, di Surabaya jauh, Pak Ustadz. Jangan takut, yang penting kita berbuat soleh, maka Allah akan menampakkan wajah kita di depan anak kita pada saat akan berbuat zalim. Ini yang sangat luar biasa. Maka pada saat Yakub berada di depan wajahnya Yusuf alaihissalam, maka saat itulah mencegah Yusuf dari perbuatan zalim. Maka dilanjutkan ayat tersebut, kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya, maka Allah palingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan jahat. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Bayangkan kalau anak kita satu waktu akan berzina, tidak ada wajah kita, gimana kira-kira, Pak? Dosa nggak, Pak, ayahnya? Dosa. Kenapa? Karena kita lupa mengingatkan anak-anak kita amal ibadah. Maka tugas kita sekarang udahlah, kita jadi ayah yang soleh, kita jadi ibu yang solehah, kita didik anak-anak kita dengan cara yang baik, biar Allah menjaga dimanapun kita berada. Maka jamaah rahimakumullah, kenapa seperti itu? Innani, jadi katakan innahu min ibadikas sholihin, innahu min ibadina sholihin, karena sesungguhnya Yusuf adalah bagian dari golongan orang-orang yang mukhlisin. Innahu min ibadinal mukhlisin. Yusuf anaknya soleh, ayahnya soleh, maka Allah akan jaga dari segala perbuatan zalim dan jahat. Ternyata jamaah rahimakumullah, ini masih mendingan. Yang sangat luar biasa, kesolehan ayah itu jaraknya sangat jauh, sampai generasi tetap dijaga oleh Allah. Betul, Pak? Kalaupun ibaratnya kita masih ada, anak kita masih ada, dijaga oleh Allah, itu wajar karena kita masih ada. Tapi ada satu cerita yang sangat luar biasa, bahkan bukan 2 generasi, sampai 7 turunan dijaga anaknya, Pak, dari perbuatan jahat. Ini yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi di ayat yang ke-82. Pada saat Khidir bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam,
Ibnu Katsir menyampaikan bahwa Khidir itu ada yang mengatakan adalah seorang yang ahli ibadah, zuhud, wara. Ada yang mengatakan bahwa Khidir itu adalah seorang nabi yang soleh. Pada saat Yusuf dengan Khidir datang ke satu perkampungan, ke satu daerah, di satu kota, kemudian meminta makan, tidak dikasih makan. Maka saat itu melihat ada satu rumah yang sudah mulai lapuk, agak reot, maka Khidir membetulkan bangunannya yang sudah mulai lapuk, dibetulkan oleh Khidir. Kemudian Musa bertanya, wahai Khidir, kenapa engkau membetulkan bangunan rumah yang sudah mulai lapuk tersebut? Kenapa engkau melakukan itu? Maka Allah menjawab ya perkataan Khidir kepada Yusuf tentang rahasia ini yang Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi di ayat 72. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Subhanallah, Pak. Maka Khidir mengatakan, wa ammal jidar, adapun dinding ini yang aku betulkan tadi, li ghulamaini yatimaini, itu pemiliknya adalah dua anak yatim. Rumah yang sudah mulai lapuk, yang sudah mulai hancur, aku betulkan agar utuh karena ini rumah pemiliknya adalah dua anak yatim. Kemudian lanjutannya apa lagi? Wa kana tahu kanzul lahuma, dan di bawah bangunan tersebut kanzul lahuma apa? Ada zuna itu zina, perhiasan, ada harta karun, ada perhiasan yang dijaga oleh Allah, pemilik orang tuanya yang dulu, Pak. Ibnu Katsir menyampaikan, nanti Bapak bisa lihat di tafsirnya, kanzul lahuma itu ternyata pemiliknya adalah siapa? Wa kana abuhuma soleha, yang dulu orang tuanya adalah soleh. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang tuanya ini 7 turunan jaraknya, Pak. Bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 7 turunan, Pak. Subhanallah. Jadi kalau misalnya kita nih punya anak hari ini, apakah laki-laki perempuan, kita meninggal dunia, anak kita punya anak lagi, punya sampai 7 turunan. Kalau kita hari ini soleh, hari ini ahli ibadah, kita jaga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jaga sampai 7 turunan. Subhanallah, Pak. Hartanya itu oleh Allah dijaga. Kenapa? Karena rumah yang sudah mulai lapuk itu kalau tidak dibetulkan nanti akan diincar oleh orang-orang perampok, nanti akan diambil hartanya. Maka sengaja Khidir membetulkan bangunan tersebut karena ada harta karun itu milik orang tuanya dulu yang 7 turunan jaraknya, oleh Allah dijaga terus sampai anaknya yang sudah 7 turunan. Subhanallah. Jadi jamaah rahimakumullah, yang ngeri kita hari ini adalah jikalau kita sudah juga kondisi COVID-19, sholat juga tidak, baca Quran juga tidak, zikir juga tidak, sodako juga tidak, berbuat baik juga tidak. Apalagi dicatat, Pak, di Mimika itu, di Kabupaten Mimika itu, saya dapat kabar dari salah satu jamaah juga yang kerja di kantor urusan agama, itu meningkat perceraian, Pak. Kota Bandung kabarnya juga meningkat, walaupun sebetulnya bukan meningkat, menurun ya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena saya dapat kabar dari kantor urusan agama bahwa tahun-tahun sebelumnya itu per bulan tuh 600, kemudian 400, sekarang 300 perceraian di kota Bandung. Ya, Pak ya, dengan COVID-19. Bapak siap menyelamatkan Ibu nih? Pak, sodako loh, Pak. Ya, menikahi janda sodako nih, Pak. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, menjaga amal soleh kita. Jikalau kita tetap menjaga amanah Allah, jangan sampai kita takut melakukan amal soleh, jangan takut kita beribadah kepada Allah. Justru dengan wabah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguji siapa yang beriman, siapa yang paling kuat. Ada orang yang bilang, aduh Pak Ustadz, bagaimana nih dengan kondisi begini, kita juga terbatas jualan, terbatas dagang, terbatas juga kerja, terbatas juga di perusahaan juga, kalau kita kerja juga terbatas, tantangannya banyak, sulit ekonomi. Sudahlah, kita yang penting tetap kita ibadah kepada Allah, tetap kita jaga. Kemudian juga kalaupun kita mau berusaha, tetap kita berusaha berikhtiar mencari rizki semampu kita, biar Allah yang mengatur segala-galanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Betul, Pak.
Insya Allah tidak sulit bagi Allah. Kalau Allah suatu saat memberikan rezeki datang kepada kita, kalau suatu saat Allah akan jauhkan juga wabah dari diri kita. Yang kita takutkan dengan adanya wabah ini, kita semakin jauh dari Allah, semakin pesimis menghadapi hidup, dan kita semakin tidak berikhtiar dalam hidup ini. Itu yang paling bahaya. Maka mudah-mudahan dengan wabah ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa, berikhtiar, insyaallah suatu saat nanti Allah akan mencabut dan menghilangkan wabah dari negeri kita dan juga dari dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin tidak bisa saya sampaikan, setidaknya hal itulah yang menjadikan Allah menjaga kita, menjaga dari semua keburukan, kezaliman, menjaga dari siapapun penguasa yang berbuat dolim, dan juga menjaga dari anak-anak kita, jaraknya yang sangat jauh oleh Allah akan dijaga, dirawat, dan buah dari kesolehan dan buah dari amal ibadah kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbik fala takunam tarin. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Kalau mau tanyakan monggo silakan, Pak. Gimana, Pak? Kapan ke Bandung? Ini lagi di Bandung. Oh, sudah semingguan, Pak. Tanggal berapa? Sabtu kemarin. Jadi berangkat lagi insyaallah tanggal 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus berangkat lagi, Pak, karena amanah belum selesai. Di sana pun juga. Jadi kemarin itu ada yang subhanallah, Pak ya. Itulah memang takdir Allah, Pak ya, takdir Allah. Jadi saya mengajukan cuti dari bulan Mei, ternyata belum juga di ACC. Bulan Juni juga belum di ACC. Bahkan di bulan Juni itu Pak, ada sama-sama dekat saya di masjid. Si bapak ini orang Sukabumi, itu katanya awal Juli cutinya, Pak. Sudah di ACC, sudah diizinkan, yaitu awal bulan Juni. Saya belum dapat kabar, Pak. Ternyata subhanallah, saya duluan. Bahkan teman saya ini yang sama-sama di masjid sampai sekarang masih tertahan di sana. Memang luar biasa, Pak, ya Allah, luar biasa. Ya, insya Allah lah, ya Allah menjaga kita, Pak, insya Allah. Itu, Pak. Tanyakan lagi, Pak, silakan. Ibu-ibu mungkin kalau tanyakan. Sebelum apa, Pak? Sebelum sebelum Covid gitu. Oh iya. Yang jelas awal-awal wabah Covid bulan Februari, pertama awalnya itu ada apa namanya? Jadi ceritanya itu ini, Pak. Jadi ada pendeta pulang dari training Lembang ya. Nah, Lembang itu kemudian pulang ke sana. Ini awal-awal mulanya. Kemudian sakit, meninggal dunia. Nah, kalau mereka meninggal dunia kan dikerumuni, Pak, dikerumuni oleh orang-orang. Sampai waktu itu ada seorang security yang dia sampai memeluknya, mencium bibirnya, Pak. Ternyata kan sudah Covid, cuman waktu itu belum disampaikan bahwa dia itu kena Covid gitu, Pak. Sudah kena begitu. Akhirnya udah dari situ kenalah ke security yang kerja di Freeport itu. Kemudian setelah itu dia ini kan punya keluarga tuh, keluarganya langsung dikarantina, semuanya kena. Yang kedua, waktu itu ada orang yang baru pulang dari Amerika, kemudian 5 orang, 2 orang tertahan, 3 orang sampai ke sana. Kemudian dia baru cerita setelah 3 hari tinggal di rumah. Yang 1 tinggal di perumahan, yang 2 dia punya keluarga tinggal di kota Mimika. Akhirnya ya udah kota Mimika jadi tersebar lagi, yang perumahan ini tersebar lagi, apalagi dia kerja, akhirnya menjebak. Sampailah banyak begitu. Kemudian awalnya orang masyarakat Papua sempat marah-marah, sampai dia bilang ini corona ini adalah bawaan virus pendatang, katanya gitu. Dulu orang Papua tidak pernah mengenal corona. Ya memang siapa yang kenal kan, gitu juga tidak kenal. Jadi dulu sempat juga awal-awal di bulan pertengahan Februari sampai akhir Februari itu para pendatang dicurigai, termasuk yang rambut lurus, karena kan kita ini rambut lurus istilahnya ya, orang Papua tuh selain Papua tuh rambut lurus, itu dicurigai, dianggapnya adalah pembawa virus corona begitu. Ternyata setelah disampaikan
oleh Satgas COVID-19. Kemudian ini dari mana munculnya seperti apa? Sudah mulai dari situ sadar. Akhirnya ya orang Papua juga menyadari, sekarang sudah mulai jaga-jaga. Bupati Mimika juga pernah mengatakan kita harus lockdown sampai Agustus. Awalnya sampai Agustus, Pak. Sampai Agustus. Ternyata kan ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu kayak wadah lah gitu. Kalau Mimika ini kan satu daerah, Pak. Jadi kalau di Papua itu kan antar kota kabupaten itu jaraknya jauh. Lewat perbukitan, lewat pegunungan. Jadi mesti naik pesawat atau naik kapal laut. Jadinya satu wilayah begini, kayak ibarat satu ember begitu. Jadi kalau ada yang 1-2 kena ya pasti kena ngerebet ke semua. Jadi akhirnya di bulan, kalau nggak salah di akhir bulan Juni ya, itu langsung boleh dibuka, tapi dengan syarat protokolnya harus ketat. Pemeriksaannya, kemudian juga tesnya, kemudian surat keamanan, keselamatan, surat jalan, dan lain sebagainya. Sampai saya juga dulu kemarin itu saya membawa sampai 6 atau 7 lembar surat jaminan dan sebagainya, begitu Pak. Jadi boleh, itu pun juga dibatasi. Waktu saya kesini itu 10 orang di pesawat, Pak. Bisa lari-lari, padahal pesawat itu muat 210 orang, Pak. Luar biasa, Pak. Begitu Pak ya. Sampai sekarang masih kondisi dalam keadaan siaga di sana. Karena masjid juga belum dibuka. Hanya di beberapa tempat, kalau di Kabupaten Mimika, Masjid Jami sudah mulai dibuka, tapi dengan tadi itu jaga jarak. Begitu. Kalau masjid-masjid yang lain belum. Begitu. Gitu, Pak. Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Silakan. Kalau tidak ada ditutup saja. Cukup. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan Allah SWT tetap menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak cucu kita ke depan, dan juga dijauhkan dari segala masalah, mara bahaya, musibah, bencana, wabah apapun. Biidznillah dengan izin Allah, dengan syarat kita menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan suatu saat biidznillah dengan izin Allah, wabah COVID-19 atau penyakit apapun mudah-mudahan dicabut, dihilangkan dari muka bumi ini, bahkan juga dari Indonesia dan juga dari dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taqwa daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.